Sebenarnya ada bukti peselit Belanda sebelum ke Surabaya, bapaknya Bung Karno itu dari Jombang ke Mojokerto, kemudian sempat ke Sidoarjo, kemudian Surabaya. Dari Surabaya Bung Karno langsung Bandung, kuliah di THS Bandung, sekolah teknik Belanda. Dari Bandung mulai pergerakan, aktif di pergerakan, sampai kemudian di penjara di Sukamiskin, kemudian dibuang ke ND, dibuang ke Bengkulu, terus dibuang ke Bengkulu, kemudian kembali ke Jakarta, proklamasi, kembali di Jakarta, kemudian pindah ke Jogja, balik Jakarta lagi, udah presiden. Jadi kalau masa mudanya Bung Karno memang di Mojokerto, kemudian dilanjutkan di Surabaya. Tapi Bung Karno masih sering pulang ke sini. Jadi sekali waktu libur beliau pulang ke sini. Baik itu di Mojokerto, baik itu di Surabaya. Maka di sini punya kenangan-kenangan kehidupan Soekarno. Kalau yang kita tahu misalkan di Surabaya, tahunya kan diajari politik oleh Pak Cokro. Tapi kalau di sini Bung Karno itu ketika kecil itu bermain di sini ya, bermain terus jatuh di sana itu, di dekatnya pohon jambu. Jatuh ada lukanya, ada luka di pelipis sebelah kiri sini. Nah, luka itulah yang kemudian Bung Karno kalau pakai kopiah itu sedikit diiringkan ke kiri. Jadi menjadi ciri khas Soekarno soal kopiah miring itu jatuh di tempat sini. Nah, begitu agak gede, Bung Karno suka ke sungai, mandi di sungai, mencari ikan, terus memancing. Abdi dalam pojok yang disuruh untuk ngawal Soekarno namanya Joyosar, itu di sini. Dan Joyosar itu juga cerita-cerita kepada anak-anak cucunya, jadi tahu semua mereka bagaimana ketika kecil Bung Karno suka ke sungai, terus suka makan jagung. Jadi daharnya jagung bakar itu yang masih sangat muda. Nah, kesukaan jagung bakar ini sampai ke bawah hingga dia menjadi presiden. Jadi Bung Karno kalau ditanya apa makanan kesukaannya, nasi jagung. Nasi jagung, jagung itu dari sini. Ketika kecil di sini sukanya makan jagung. Kemudian naik garu. Kemudian di sini punya kerbau yang namanya kerbau Budau. Bung Karno bisa menaklukkan kerbau, juga naik kerbau, terus memandikan kerbau. Itu ya kehidupan seperti anak desa. Tapi yang menarik ini terekam semuanya, ada saksi-saksinya. Seperti ketika ketika ke sungai, gitu, mencari ikan, itu ada manco. Kemudian kalau mancing, Bung Karno itu sama Haji Nakrowi, atau Nakrowi itu teman mancingnya Bung Karno di dalam pojok. Kemudian kalau Bung Karno ke sawah, dia itu naik garu, itu ada abdinya sini yang namanya Mbah Manco. Kalau tadi itu Joyosar, Mbah Joyosar. Kalau yang bakar jagung itu namanya Joyosar, abdi dalam sini. Kalau yang luku itu Mancoyo itu yang sekarang punya anak namanya Pak Sumaryono, itu yang naik garu. Itu juga masih ingat beliau, masih menuturkan cerita-cerita ini. Jadi ini menjadi cerita di kalangan keluarga, juga di kalangan masyarakat, terutama abdi-abdi dalam sini masih menyimpan memori itu. Nah, cerita-cerita lain yaitu Bung Karno itu ketika masih muda, saksinya yang baru saja meninggal dunia itu Mbah Tuminem. Mbah Tuminem itu menyaksikan Bung Karno ketika masa pergerakan, ketika di sini sama Bung Tomo, ketika sama Pak Cokro Aminoto, ketika sama Pak Sayyid. Itu Bung Karno seringnya mengumpulkan anak kecil-kecil di sini. Jadi kalau Bung Karno datang ke mobil, ini sudah masa pergerakan ya, anak kecil itu diundang semuanya, suruh ngumpul. Untuk apa? Untuk nembang, untuk nyanyi. Itu Bung Karno suka anak kecil. Kalau ke sini dia minta anak kecil dikumpulkan. Bung Karno minta anak disuruh nyumbang, disuruh nyanyi lagu sorak-sorak bergembira, lagu Indonesia Raya, suruh nembang itu. Bung Karno duduk, kemudian anak kecil semua, kemudian bisa kasih uang.
Ada kalanya anak-anak kecil di sini mainan pakai itu jaranan, pakai tepuk itu. Terus ada mainan pakai ini topeng-topengan pakai daun nangka. Itu ada. Terus ada mainan seretan itu masih ingat sih Mbah Tuminam itu. Ketika dia lagi main sama anak-anak seretan diminta sama Bung Karno, diseret sama Bung Karno, jatuhlah dia masih ingat ketika yang geret itu Bung Karno dan jatuh ketika Bung Karno masih muda, seretan Jambi. Tapi setelah Bung Karno jadi presiden dan ketika saya kecil seretan Jambi itu dilarang di sini, nggak boleh, karena ketika Bung Karno presiden itu pernah berteduh waktu hujan di halaman depan ini, berteduh dengan daun jambi. Kemudian tidak boleh lagi mainan jambi, karena dulu pernah dibuat berteduh presiden mau dipakai duduk untuk seretan. Nah, itu diantara kisah Bung Karno mulai dari masa kecil, ya kan, ketika masih bayi diganti nama, sakit, kemudian bermain, jatuh, bermain di sungai, bermain di sawah, dan pergerakan. Masalah ini kursi di depan sini, ini ada ruang tempat dia berdiskusi. Ada Cokro Aminoto, ada Dr. Cipto Mangunkusumo, bahkan Muso itu di sini. Dan di depan sana ada pohon beringin, tempat Bung Karno dulu belajar pidato oleh Cokro. Itu kisah-kisah Soekarno di sini. Sampai beliau presiden masih ke sini. Bahkan begitu diangkat jadi presiden langsung pulangnya ke sini. Dan nyekar di makamnya Raden Mas Mendung. Kemudian Bung Karno setelah presiden masih 5 kali datang ke sini. Ada di belakang kamar khusus presiden. Asli tempat tidurnya juga asli, dan itu memang disediakan khusus untuk Soekarno. Memang kamar presiden Soekarno. Nah, itulah secara garis besar mengenai apa itu dalam pojok, apa kaitannya dengan Soekarno. Ya, memang tidak lama tinggal di sini, tapi bolak-balik. Tapi menjadi peristiwa-peristiwa penting justru terjadi di